Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abul Walid Ulung, NIM 19233001 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SE MSc AK. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang SPT. Yang pertama yaitu tentang pengertian SPT. SPT adalah surat pemberitahuan yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua yaitu saya akan membahas fungsi SPT. Fungsi SPT yang pertama yaitu bagi wajib pajak. Bagi setiap wajib pajak, SPT memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak, seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri ataupun melebihi pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain. Kemudian, penghasilan yang merupakan suatu objek pajak yang dikenai PPh final, serta pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan badan. Fungsi yang kedua yaitu bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Memiliki fungsi sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya, di mana ini meliputi setiap perhitungan jumlah PPN dan PPNBM terkait dengan hal pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran atau PK. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak. SPT memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan pajaknya, serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajaknya, yaitu pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut oleh pihak lain serta penyetorannya. Yang keempat yaitu bagi petugas pajak. Bagi petugas pajak, SPT memiliki fungsi sebagai sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan. Materi yang ketiga yaitu tentang jenis-jenis SPT. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, SPT terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama SPT massa, yang kedua SPT tahunan. Di mana SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu atau bulanan. Yang kedua itu SPT tahunan. Sesuai dengan namanya, SPT tahunan ini wajib disetujui setiap tahun atau pada akhir tahun pajak. Materi yang keempat, hal-hal apa yang perlu dipelajari terkait SPT. Yang pertama yaitu contohnya dalam penyusunan SPT tahunan badan untuk tahun pajak 2020. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu jika Anda merupakan pengusaha UMKM, yayasan atau organisasi yang mendapatkan fasilitas PPh final dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun untuk PPh pasal 25 tahunan, maka tarif yang dikenakan bersifat final 0,5%. Yang kedua, jika Anda merupakan perusahaan perseroan terbuka yang setidaknya 40% dari jumlah saham telah terdaftar dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka akan mendapat keringanan sebesar 3%, lebih rendah dari tarif pajak pada umumnya, sehingga menjadi 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan 17% untuk pajak tahun 2022 dan seterusnya. Selanjutnya, dalam pengisian SPT, jangan lupa untuk menyiapkan beberapa hal berikut seperti peredaran usaha, terdiri dari nilai DPP dan faktur pajak, masukan dan keluaran. Objek PPh pasal 4 ayat 2 baik final maupun non final,
serta bukti pembayaran objek PPh pasal 22, objek PPh pasal 23. Selanjutnya, pelaporan SPT tahunan badan dapat dilakukan secara elektronik menggunakan layanan e-form pada pajak.go.id atau menggunakan layanan e-filing pajakku. Selanjutnya, berhati-hatilah jika Anda telat melakukan pelaporan SPT tahunan badan, maka Anda akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 KUP atas sanksi keterlambatan. Selanjutnya yaitu sanksi-sanksi apa terkait dengan SPT. Sanksi yang akan didapat jika kita terlambat menyampaikan SPT yang pertama yaitu pidana. Pidana yang dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan dan paling lama 1 tahun serta denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi SPT. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.